Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Sodari Putri dengan NIM 220210502022. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya dengan berjudul Rencana Strategis Pengembangan CV Digprof Innovation sebagai penyedia layanan digital, proyek dan infrastruktur. Adapun daftar isi yang akan saya presentasikan yaitu adalah ada pendahuluan, profil perusahaan, strategi perusahaan TI, manajemen proyek, dan implementasi, dan penutup. Nah, pada latar belakang proposal ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan perubahan fundamental dengan kelancaran dunia industri menjalankan proyek, merancang infrastruktur, dan mengelola data. Transformasi digital kini menjadi kebutuhan mendesak, bukan hanya pilihan. Sektor konstruksi infrastruktur dan perancangan proyek yang dulunya identik dengan proses manual dan dokumentasi konvensional, kini mulai mengadopsi pendekatan berbasis digital untuk mendekatkan akurasi, efisiensi waktu, dan transportasi. Pada latar belakang tersebut memiliki rumus masalah, yaitu pertama, bagaimana strategi material yang tepat untuk mengintegrasikan teknologi digital secara menyeluruh dalam operasional CV Digprof Innovation agar layanan proyek dan infrastruktur menjadi lebih efektif dan efisien. Yang kedua, bagaimana struktur organisasi dan sumber daya manusia yang ideal untuk mendukung pengembangan dan pengelolaan layanan digital berbasis proyek dan infrastruktur di CV Digprof Innovation. Yang ketiga, apa saja tantangan dan risiko yang mungkin dihadapi dalam proses transformasi digital CV Digprof Innovation serta bagaimana solusi strategis untuk mengatasinya. Dan adapun visi dan misi dalam perusahaan tersebut adalah visi menjadi perusahaan solusi digital terdepan untuk manajemen proyek dan infrastruktur di Indonesia. Adapun misinya yaitu mengembangkan layanan perangkat lunak inovatif berbasis cloud dan IoT. Yang kedua, memberikan pelatihan teknologi kepada mitra kerja dan klien. Yang ketiga, menyediakan layanan dan konsultan teknologi yang andal dan profesional. Adapun skema organisasi yang tertampil pada gambar yaitu ada beberapa, dan adapun analisis SWOT-nya yaitu SREC-nya pada bagian tim teknologi muda dan adaptif, pengalaman proyek lokal. Weakness-nya modal terbatas, masih terbatas pada regional, dan opportunity-nya itu digitalisasi proyek pemerintah dan trend smart city. Tree-nya itu kompetitor besar, fluktuasi teknologi cepat. Adapun model bisnis dan layanan TI yaitu produk, di mana ada beberapa, yaitu ada manajemen proyek digital seperti aplikasi berbasis web atau mobile. Ya, adapun jasanya itu ada konsultasi TI, pelatihan dan digitalisasi proyek. Target pasar yang diperlukan dalam perusahaan itu adalah perusahaan konstruksi, kontraktor, instalasi pemerintah daerah. Strategi pemasaran yang digunakan dalam perusahaan ini adalah digital campaign, demo langsung, dan keinstalasi kerjasama pada perusahaan-perusahaan lainnya. Adapun kebutuhan teknologi ada beberapa, yaitu hardware, memiliki komponen seperti laptop, smartphone, dan proyektor. Software-nya itu ada RIS, Flutter, dan Freebase, networking, dan security. Estimasi anggaran teknologi yang digunakan pada perusahaan ini dapat dilihat pada gambar ini. Metodologi pengembangan pada perusahaan ini adalah menggunakan metode Agile Development dalam proses pengembangan produk dan layanan TI. Pendekatan ini dipilih karena fleksibel, kolaboratif, dan memungkinkan adaptasi cepat terhadap kebutuhan pengguna yang dinamis. Tahap implementasi proyek itu ada perencanaan, desain sistem, pengembangan, uji coba, dan evaluasi, implementasi, pemeliharaan, dan dukungan.
Estimasi pendapatan dan ROI itu target dalam perusahaan itu 10 proyek per tahun. Layanan konsultasi dan pelatihannya itu sekitar 5 juta. Implementasi layanan proyek itu 15 juta, layanan tambahan itu 1 juta. Dan kalau dihitung-hitung pendapatan per tahun itu sekitar 3,6 miliar, dan BIP-nya itu dicapai di bulan ke-6 sampai 8 dengan strategis yang akuisisi agresif. Analisis risiko dan mitigasi. Risiko yang terjadi pada perusahaan ini ada beberapa, yaitu risiko teknologi, yaitu menyediakan perangkat cadangan, melakukan backup berkala dan update sistem rutin. Risiko SDM, adapun mitigasinya itu melakukan pelatihan rutin, insentif kinerja dan budaya kinerja yang mendukung. Yang ketiga itu risiko pasar, dengan mitigasi riset pasar berkala, inovasi produk, dan diversifikasi layanan. Yang keempat itu risiko keuangan, dengan mitigasi pencatatan keuangan yang disiplin dan melakukan evaluasi biaya secara berkala dan efisiensi pengeluaran. Yang kelima itu risiko kompetitor, di mana mitigasinya itu diferensiasi produk, meningkatkan kualitas layanan, dan strategis pemasaran digital. Yang keenam, risiko hukum dan regulasi, di mana mitigasinya ini dapat konsultasi hukum berkala, menyusun kontrak yang profesional, dan mendaftarkan hak cipta. Yang terakhir itu risiko proyek dan produksi, di mana mitigasinya ini dapat manajemen proyek yang ketat, penggunaan software, manajemen tugas, dan pajakan realistis. Baik, kesimpulan dari presentasi kali ini adalah membahas mengenai strategis pengembangan CV di Gepas Innovation sebagai penyedia layanan digital proyek dan di Indonesia melalui integrasi teknologi seperti IoT, cloud computing, dan BIM. Perusahaan ini mengusung model bisnis BI2B dengan fokus pada 3 layang utama, yaitu platform manajemen proyek digital, konsultasi TI, dan pelatihan digitalisasi. Target pasar utamanya adalah perusahaan konstruksi swasta, instansi pemerintah daerah, serta lembaga pengawas proyek publik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.